Saudara, seperti seringkali saya katakan, belajar firman Tuhan, firman Tuhan ini seperti siklus. Apa yang ditulis di dalam perjanjian lama, Tuhan itu mau menggenapinya. Supaya kita semua ngerti dan tahu, kita itu punya Tuhan yang punya planning. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang gerusah-gerusu. Hari ini ya sadek sanyek, jadi kemudian udah semua beres. Enggak. Tuhan kita itu punya planning. Segala sesuatu artinya punya planning itu direncanakan sebelumnya. Nah, Tuhan itu punya planning. Makanya saya ingin mengajak kita semua belajar ya, salah satu hal yaitu tentang mezbah. Mezbah ini siklus, saudara. Siklus itu artinya apa yang sudah dilakukan, ditulis dan dikerjakan di perjanjian lama, itu pasti akan diwujudkan di perjanjian baru. Makanya perjanjian lama akan disebut bayangan. Mana ada sih bayangan, misalnya itu bayangan saya itu. Bayangan saya itu. Wujudnya ya ini. Kalau ada bayangannya pasti ada wujudnya kan? Ini bayangan-bayangan mimbar ini ada. Ada wujudnya ini mimbar. Perjanjian lama itu adalah bayangannya. Wujudnya itu pasti ada. Yaitu diwujudkan di perjanjian baru. Ya, kita lihat salah satu contoh ini, diharap bisa kita cerna, kita bisa mengerti dengan pelan-pelan kita bisa lihat. Ya, belajar kitab suci bentuknya itu siklus. Bedanya dengan pengetahuan selalu yang dipakai adalah yang terbaru. Ilmu pengetahuan itu selalu yang dipakai adalah yang baru ditemukan. Kalau ada yang baru ditemukan, maka yang lama itu ditinggalkan. Itu ilmu pengetahuan. Sehingga kita kalau belajar sekarang, 100 tahun lagi, kalau Tuhan belum datang, atau katakan mundur aja, yang lalu-lalu. Ya, teori-teori yang lalu-lalu. Hari-hari ini sudah diperbaiki. Ya yang lama itu sudah lewat. Sudah lewat, saudara. Masalah apa sajalah, kertas, masalah efektivitas apa, komputer, atau handphone. Handphone itu dulu gede-gede segini, harganya mahalnya luar biasa. Saya ditawari itu tahun berapa itu, handphonenya gedenya segini. Saudara. Wih, bawa segini, ini kan ngabot-ngaboti kan, harganya waktu itu mahal. Sekarang handphone kecil-kecil, tipis-tipis, semakin tipis semakin. Apakah kita ada yang pakai yang gede-gede sekarang? Ada kira-kira? Kalau saudara bawa handphone, halo, yuk bawa gede, diketawain saudara. Ilmunya sudah maju, itu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu jalan, misalnya hari ini ditemukan, orang banyak kagum, canggih. Misalnya pesawat terbang dulu pakai mesinnya mesin apa? Bukan mesin jet seperti sekarang, pakainya balang-baling. Kereta api misalnya. Sekarang misalnya di tengah-tengah kota pakai kereta uap. Terus asapnya penuh gitu. Kita kan bilang, ini gimana sih? Lawang kereta api sekarang sudah kereta api cepat. Ini nanti kalau jadi dibangun Surabaya Jakarta cuma 9-10 jam. Mungkin bisa 5 jam. Semakin cepat. Di negara-negara yang sudah maju, kereta api sudah begitu canggih, enggak seperti sekarang di sini. Nah, apakah masih dipakai yang lama? Enggak, ilmu pengetahuan itu begitu. Begitu ditemukan yang baru, yang lama sudah enggak dipakai, sudah enggak dipakai. Nah, kita harus perhatikan konsep pikiran kita di dalam kita belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan jangan seperti belajar ilmu pengetahuan. Kenapa ada banyak orang bilang, perjanjian lama sudah tidak berlaku? No, bukan itu. Belajar firman Tuhan itu seperti siklus. Ayo, slide-nya, dipasang aja slide-nya. Seperti siklus. Bedanya dengan pengetahuan selalu yang dipakai adalah yang terbaru. Firman Tuhan enggak, saudara. Saya akan buktikan beberapa. Jadi belajarnya itu harus melihat
bagaimana ayat-ayat perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru. Itulah sebabnya perjanjian lama disebut sebagai bayangan perjanjian baru. Jadilah orang Kristen yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan menjadi orang Kristen yang pada umumnya. Kalau misalnya ada sesuatu yang baru, lu biasanya enggak begitu, ini kok aneh-aneh saja. Seringkali jawabannya seperti itu. Kita dengar dari orang-orang percaya. Padahal sebetulnya saudara, Roh Kudus itu selalu bergerak. Ya, sekali lagi saya selalu katakan jangan pernah berdoa Roh Kudus bergeraklah di tempat ini. Roh Kudus selalu bergerak, nggak perlu disuruh, nggak perlu didoakan, dia selalu bergerak. Dia selalu bergerak. Lah kita yang harus ngikuti kegerakan ini yang disebut kegerakan, movement. Kita harus ngikuti, saudara. Jangan saudara berkata, saya sampai mati, saya lahir begini, saya sampai mati ya begini. Lah wong ini terus bergerak. Firman Tuhan terus meterainya dibuka. Daniel pasal 12. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan selalu dibuka. Lah kita kok matok diri kita. Sampai mati saya ya begini. Doktrinnya diajarkan sejak saya lahir begini ya begini. Loh, Roh Kudus bergerak gini, ketinggalan kita. Ngerti ya sampai di sini ya saudara. Saya harap kita menjadi orang Kristen yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Jangan pada umumnya. Biasanya enggak begini, kok aneh-aneh, kok macam-macam. Loh, ini. Jangan sampai kita terkamiri dengan orang Kristen yang biasanya. Ya ini memang lebih banyak jumlahnya, mayoritas. Tapi enggak apa-apa. Kita minoritas plus Tuhan jadi mayoritas. Amin. Minoritas plus Tuhan jadi mayoritas. Yang diperhitungkan sama Tuhan itu nanti adalah orang-orang yang terus berjalan di dalam kebenaran. Kita belajar contoh ini, mezbah. Arti mezbah itu ada hubungannya dengan dosa. Selalu dikaitkan dengan dosa. Kalau saudara masuk di kemah suci, yang di depan sendiri itu mezbah korban bakaran. Setiap orang Israel setelah berbuat dosa, berbuat kesalahan, dia harus membawa binatang untuk diserahkan kepada imam, dibakar di atas mezbah korban bakaran. Itu sebagai tanda dia mengakui dosanya, kemudian memohonkan pengampunan dari Tuhan. Kita baca beberapa ayat di sini dari 2 Samuel pasal 24 ayat 16, 18 sampai 18. Dan malaikat itu mengulurkan tangannya ke Yerusalem untuk menghancurkannya. Maka menyesallah Bapa Yahweh karena malapetaka itu, lalu dia berfirman kepada malaikat yang sedang menghancurkan orang-orang itu, cukup, sekarang hentikan tanganmu. Dan malaikat Bapa Yahweh itu ada di dekat tempat pengirikan Arona orang Yebus. Dan Daud berbicara kepada Bapa Yahweh ketika dia melihat malaikat yang sedang memukul di antara orang-orang dan berkata, ketahuilah aku telah berdosa, ya aku telah bertindak salah, dan domba-domba ini apakah yang telah mereka lakukan? Sekarang biarlah tanganmu ada atasku dan atas keluarga ayahku. Dan Gad datang kepada Daud pada hari itu dan berkata kepadanya, bangkitlah, buatlah sebuah mezbah bagi Bapa Yahweh di tempat pengirikan Arona orang Yebus itu. Saudara tahu ceritanya ini? Waktu Daud tahu-tahu mau menghitung jumlah orang-orang Israel. Hatinya sebetulnya sudah tidak sejahtera. Kemudian saudara, dia lakukan aja. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat itu akhirnya Tuhan mengizinkan. Melalui malaikatnya menghukum. Tapi akhirnya Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Ini sebagai wujud penyesalannya. Kemudian disuruh oleh Nabi Nathan membangun mezbah. Saudara, akhirnya surutlah murka Tuhan. Sehingga itu tidak dilanjutkan terus. Akibat dosa tadi. Adanya mezbah.
Jadi mezbah ini dibangun untuk memperantarai kita manusia yang sudah berbuat dosa, untuk kita mengakui dosa kita, dan mezbah ini sebagai perantara kita kepada Bapa yang akan mengampuni dosa kita. Contoh yang berikutnya, saudara, di dalam Ayub pasal pertama ayat 4 dan 5. Di situ dikatakan anak-anaknya, anak-anak Ayub yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Elohim di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara perhatikan kata-kata yang saya tebali ini ya. Mempersembahkan korban bakaran itu mezbah. Membangun mezbah, mempersembahkan korban bakaran di atasnya. Kemudian Ayub berpikir mungkin anak-anaknya sudah berbuat dosa, telah mengutuki Tuhan ya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Setiap kali Ayub melakukan hal seperti itu. Ayub berjaga-jaga buat jiwa anak-anaknya dengan membangun mezbah setiap kali mereka selesai pesta pora. Supaya apabila berbuat dosa tetap ada pendamaian dengan Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan, Ayub ini bapak yang baik. Tapi saya nggak ngerti kenapa kok bisa anak-anaknya jadinya kayak gitu. Ya, memang saudara-saudara, saya perlu garis bawahi, untuk kita yang hidup di dalam kebenaran, kita itu harus super ekstra menjaga anak-anak kita, keluarga kita, dan sebagainya. Mereka yang akan jadi sasaran empuk daripada lawan. Untuk supaya kita tidak bisa menjadi saksi, untuk supaya kita itu bisa ya orang lain itu enggak bisa ngelihat, wah keluarga dewe kayak gitu. Sebab itu firman Tuhan katakan, setiap pemimpin jemaat yang akan diangkat menjadi pemimpin jemaat, yang akan memimpin jemaat, dia harus lebih dulu bisa memimpin keluarganya. Itu syarat penetua yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jangan mengangkat orang sembarangan, supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Jadi seorang pemimpin jemaat, itu harus bisa, sebelum memimpin jemaat, harus bisa memimpin keluarganya dulu, lebih dulu. Itu menjadi syarat. Nah iblis di sini pakai seringkali keluarga-keluarga, pemimpin-pemimpin rohani dihancurkan, diinikan. Makanya kita perlu berjaga-jaga dengan ekstra. Dan kita semua sebagai tubuh Kristus doakan keluarga pemimpin-pemimpin rohani. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadi sasaran empuk daripada lawan. Demikian juga kita yang mau hidup di dalam kebenaran, ya. Misalnya kita mau bersaksi, kita mau menyatakan kebenaran, kita harus minta kuasa darah Tuhan Yesus itu menutup bungkus kita, saudara. Dan menolak semua serangan-serangan balik. Setiap kali kami selesai ambil bagian dalam pelayanan pelepasan, doakan orang, atau doa estafet, saya selalu berdoa tolak serangan-serangan balik. Minta kuasa darah Tuhan Yesus menutup bungkus kita semua. Jemaat Tuhan juga para leader, supaya betul-betul kita itu tetap terlindung. Saya yakin kalau semua kita berdoa hal yang sama, satu visi, satu tujuan, saya yakin Tuhan itu akan nyatakan itu bagi gerejanya di tempat ini. Dan kebenaran-kebenaran akan semakin disingkapkan. Saudara, ini salah satu yang bisa kita ambil sebagai contoh mezbah. Ya, kita lihat lebih lanjut. Nah, mezbah di zaman sekarang ini apa? Ada seorang berkata begini,
Ya karena ini berhubungan dengan mezbah. Ada kata mezbah. Kita harus membangun mezbah. Akhirnya buat mezbah benar. Saya pikir ya bukan itu. Kita harus ngerti apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Tidak harus saudara melakukan secara hurufiah apa yang terjadi di akhir zaman. Tidak harus. Ada hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Buat apa? Dulu awal mula Sukot dirayakan di tempat ini yang pertama kali. Saya banyak suruh pakai jubah. Ya, saya pakai jubah. Lama-lama saya pakai jubah naik lift gini-gini, pakai jubah gembala kambing domba sapi ini, pakai jubah gini. Waduh sekali ini aja lah. Sukot-sukot berikutnya saya nggak mau pakai jubah. Saya lebih suka pakai batik aja lah. Indonesia banget ini. Gitu saudara. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nggak haruslah kita pakai jubah. Nggak harus kita pakai pernak-pernik supaya seperti orang Yahudi begitu. Meskipun dorongannya kembali ke akar Yahudi. Pakai baju seperti orang Yahudi juga enggak diakui kok sama orang Yahudi. Kok lagi kita, orang Yahudi sendiri kalau percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias, udah enggak diakui sebagai orang Yahudi. Apalagi kita, pakai pernak-pernik gini, wah ya, bukan itu saudara, ya, bukan itu. Tujuannya kita harus ngerti maksudnya. Mezbah, ya enggak dibangun mezbah secara hurufiah. Kita lihat, apa mezbah? Mezbah itu kan untuk mengadakan pendamaian atas setiap kesalahan yang telah diperbuat. Itu tadi kan, seperti Ayub membangunkan mezbah dan mengorbankan korban bakaran untuk supaya anak-anaknya, kalau mereka itu berdosa, mengutuki Tuhan, mereka boleh dikuduskan. Jadi mezbah ini supaya ada pengudusan, ada pendamaian dengan Tuhan. Untuk mendapatkan pengampunan atas dosa yang telah kita perbuat. Tadi contoh bangsa Israel, kalau dia habis berdosa atau melakukan apa yang hidupnya najis, untuk mentahirkan kembali, untuk menyucikan kembali, untuk minta ampun sama Tuhan, dia harus membawa binatang sesuai dengan kemampuannya. Ada yang merpati, ada yang kambing, ada yang domba pun ada syaratnya, ada yang sapi. Dipersembahkan kepada imam, ditaruh di atas mezbah, darahnya dipercikan dan dipercikan di orang yang bersangkutan. Itu dosanya sudah diampuni. Pakai darah binatang. Mezbah juga itu mempersembahkan korban bakaran berupa binatang untuk mendapatkan pengampunan. Nah, kalau kita lihat korban Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah membebaskan kita dari dosa, itulah mezbah di zaman sekarang. Untuk saudara dan saya, datang kepada salib. Kristus sudah berkorban menggantikan kita. Yang dulu digambarkan binatang, darahnya menyucikan atau menutupi, tidak bisa menyucikan, menguduskan seperti darah Tuhan Yesus, tidak bisa. Nah gambarannya ini, di salib, ini mezbah, ini domba yang sudah disembelih. Datang kepada salib, datang untuk kita bisa mengakui, nah, itu caranya. Ya. Kita lihat caranya. Oh, lihat dulu perbandingannya. Ibrani pasal 10, saudara, coba kita baca ya. Ibrani pasal 10, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di situ dikatakan demikian, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa.
Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu, ya Elohimku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah yang telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus, Sang Mesias. Jadi kalau saudara baca terus itu perbandingan korban darah binatang dengan korban darah Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan dalam perjanjian lama itu diwujudkan di dalam perjanjian baru. Sudah Tuhan genapkan. Tuhan tidak hapus, sekali lagi. Tuhan Yesus sendiri berkata, satu iot. Iot itu berarti huruf Ibrani yang terkecil, koma, iot. Yod he wo he, yod itu. Yod he wo he kan ada yodnya, koma itu. Tidak dihapus. Jadi kita harus ada dalam pikiran kita, Tuhan tidak pernah menghapus Taurat. Meskipun siapapun yang ngajarkan, ya gelarnya 10, gelarnya 20, profesor atau siapapun ngomong Taurat, ya, kita harus lebih percaya kepada apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Satu titik, satu koma pun tidak dihapus. Kita lihat perbandingannya. Mezbah dan salib. Mezbah untuk mendapatkan pengampunan dosa atau kesalahan melalui korban darah binatang. Tapi kalau salib, mendapatkan pengampunan dosa atau kesalahan melalui korban darah Kristus. Ini yang disebut siklus tadi, saudara. Ini khusus tentang mezbah. Ada banyak ya, penggenapan, hari raya misalnya. Itu sebetulnya siklus, satu siklus. Jadi kita jangan dibilang, kembali perjanjian lama itu merayakan Sukot. Ya, itu menunjukkan ketidakmengertian. Itu satu siklus. Apa yang sudah ditulis dalam perjanjian lama, itu sebetulnya penggenapannya ada di perjanjian baru. Bukan kita kembali ke perjanjian lama. Tapi kita mengikuti siklus yang Tuhan sudah bukakan. Bagaimana cara melakukannya? Datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kita semua sudah tahu ayat ini kan? 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setiap kali kita melakukan dosa, baik dalam pikiran hati kita, ngaku Tuhan, ampuni Tuhan, pikiranku kok kotor gini ya Tuhan. Pikiranku kok kayak gini ya, hatiku kok iri dengki gini, ampuni Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengampuni, bahkan disucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, sebetulnya saudara dan saya yang hidup di perjanjian baru, enggak repot-repot kan? Kalau perjanjian lama dulu, mesti bangun mezbahmu atau mesti datang kepada imam, bawa binatang, ngaku dosa. Sekarang sudah enggak perlu lagi. Ada pengakuan dosa misalnya, wah ngaku dosa sama pendeta, enggak perlu sebetulnya. Datang saja sama Tuhan. Datang sama Tuhan, dikatakan Tuhan itu setia dan adil. Kalau seandainya kita butuh bantuan, karena mungkin, aduh saya ini sudah ngaku bolak-balik, saya jatuh terus dalam dosa yang sama, saya perlu bantuan, ya cari pembimbing rohani atau gembala sel atau datang kepada hamba Tuhan, ya enggak masalah. Didoakan, lepaskan. Kadang-kadang kita perlu bantuan. Saya kadang-kadang kalau gini, istri saya suruh doakan. Istri saya juga begitu. Kok gini-gini, doakan. Ya saya doakan. Kadang-kadang saya minta doa, didoakan.
kadang-kadang kita perlu bantuan. Saudara. Ya. Jadi dari sini kita bisa ngerti, kita itu punya fasilitas yang luar biasa. Tidak perlu lagi bawa domba, bawa ini disembelih dulu gini-gini. Itu sudah, yang itu sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Nah kita perlu ngikuti, datang kepada Tuhan, minta ampun. Saya berikan catatan di sini. Di sini yang perlu diperhatikan apabila setelah berbuat dosa tapi tidak ada dampaknya, bukan berarti tidak apa-apa. Justru Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat. Ya, buktinya aku enggak dihukum kok sama Tuhan. Buktinya pekerjaanku masih lancar. Buktinya pelayananku masih dipakai Tuhan. Aku masih dipakai Tuhan. Buktinya begini. Buktinya tokoku masih rame. Meskipun aku cabang-cabang pikirannya, kadang-kadang tanya sama orang pinter. Gitu mungkin ya. Buktinya aku masih diberkati kok. Buktinya sekolahku masih lancar meskipun aku nyontek-nyontek terus. Buktinya ya aku masih diberkati meskipun aku punya selingkuhan, punya simpenan. Buktinya aku, saudara perhatikan baik-baik saudara. Itu bukan berarti kemudian kita berbuat apa yang kita perbuat di dalam pelanggaran akan firman Tuhan itu terus Tuhan berkenan kepada kita dengan memberkati kita, dengan tetap menyertai kita, dengan menunjukkan kasih setianya. Terus kemudian, enggak apa-apa berarti saya lakukan ini. Enggak loh saudara. Roma pasal 2 ayat 4, di situ dikatakan begini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya atau kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Elohim ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara perhatikan di sini, kalau tidak ada dampaknya, bukan berarti tidak apa-apa. Justru masih memberi, Tuhan itu masih memberi kesempatan untuk bertobat. Ya datang di dalam doa. Ini cara yang hari-hari ini saudara dan saya bisa lakukan. Sebagai orang-orang yang percaya yang hidup di zaman perjanjian baru, kita punya fasilitas yang luar biasa. Waktu saya bagikan kemarin di Soe, ya, saya bagikan ini di Soe. Hamba Tuhannya itu terakhir naik ke mimbar, dia katakan, ini luar biasa, saya stabilo ini, tunjukkan, saya stabilo. Karena apa saudara? Banyak konsep atau pikiran orang Kristen seolah-olah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang murah hati, Tuhan yang memang Tuhan murah hati, ya memang Tuhan itu baik, Tuhan itu memang mengasihi. Tapi ayat ini berkata, jangan anggap sepi atau jangan anggap enteng kemurahan Tuhan. Sehingga kita akhirnya bermain-main di dalam kemurahannya. Hidup di dalam dosa seenaknya sendiri, tidak ada pertobatan. Buktinya aku diberkati kok, buktinya aku masih. Jawabannya selalu gitu. Padahal maksud kemurahan Tuhan itu diberikan untuk menuntun kita di dalam pertobatan. Tuhan itu masih menunggu kita bertobat, berarti kita masih diberi kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bertobat. Itu kemurahan Tuhan di situ. Tapi ada batasnya loh saudara. Sodom dan Gomora sudah melewati batas, dijungkir balikkan sama Tuhan. Kalau sudah melewati batas, saudara bisa perhatikan kehidupan bangsa Israel. Ya. Kita lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal 10 ini. Ini juga siklus. Kalau saudara baca mulai ayat 1, itu nanti saudara bisa tahu. Kita baca mulai ayat ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka itu bangsa Israel, perbuat.
Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11 saudara perhatikan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi ini siklusnya, belajar firman Tuhan itu seperti ini, saudara. Apa yang sudah ditulis di dalam perjanjian lama, itu merupakan satu tolak ukur kita, supaya kita bisa belajar sesuatu, itu sebagai contoh bagi kita. Kalau orang Israel bersungut-sungut saja, murka Tuhan turun. Kalau misalnya cabul, ya, hidup dalam percabulan, satu hari tewas 30.000 orang, ya 30.000, 23.000. Ini ditulis sebagai contoh bagi kita, supaya kita harus berhati-hati hidupnya, jangan seperti mereka. Itu maksudnya. Bukan kemudian, dulu perjanjian lama masih hidup secara daging, sekarang perjanjian baru, perjanjian roh, Tuhan sudah tanggung semua, hidup bercabul ya enggak apa-apa, kemurahan, kita akan kasih karunia, hidup di zaman kasih karunia, bukan zaman Taurat. Saya kira itu pandangan yang salah besar itu. Kan Tuhan sudah berkasih karunia, hidup kita itu di zaman kasih karunia. Enggak saudara, enggak seperti itu. Ini loh contohnya. Sebagai contoh, hidup dalam percabulan sehari 23.000 binasa. Bersungut-sungut, Tuhan murka. Itu sebagai contoh bagi kita yang hidup di zaman akhir ini, supaya kita jangan hidup seperti itu. Bukan kasih karunia Tuhan menghapuskan supaya orang hidup di dalam dosa pun tetap percaya Tuhan. Yang penting kita percaya Kristus, saya masuk surga. Siapa yang bilang homo merasa masuk surga, lesbi merasa masuk surga, istrinya 2 ke gereja kanan kiri loh, enak memuji Tuhan. Aduh, itu pengertian yang salah tentang kasih karunia, saudara. Menyesatkan betul itu. Hidup di dalam dosa masih percaya masuk surga. Konsepnya harus diberubah, saudara. Bukan seperti itu kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan kalau dulu secara hurufiah, sekarang kita cukup datang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Ampuni Tuhan, aku sudah lakukan ini. Bereskan. Dan jangan berbuat dosa lagi, masih jatuh lagi, Tuhan kok begini ya, Tuhan kok begini. Ini loh maksudnya. Tidak ada dampaknya, bukan berarti tidak apa-apa, justru Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat. Apa Roma 2 ini? Ya tadi yang sudah kita baca. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Elohim ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kalau enggak bertobat sampai akhir, ya binasa, enggak masuk surga. Itu pengertian gampangannya, saudara. Jangan saudara terus berkata, di sana pengajarannya enggak seperti itu. Ya, sudah salah kaprah semua. Bahkan ada yang ngomong, untung ya Tuhan kita itu enggak seperti Tuhan yang diajarkan di Bukit Sion. Loh gimana sih? Saya sampai bingung saya. Itu pandangan yang gimana? Untung Tuhan kita itu Tuhan yang penuh dengan kemurahan katanya.
Ini firman Tuhan yang bilang, jangan anggap sepi loh kemurahan Tuhan. Ini bukan karangan saya loh, ini firman Tuhan ayatnya. Roma 2 ayat 4 ini loh. Kadang-kadang saya bingung, wah enak di sana. Kita bisa dikuatkan, anugerah berkat Tuhan nyata. Siapa bilang berkat Tuhan? Orang dunia aja ada yang jauh lebih kaya dari orang Kristen yang paling kaya. Kalau kita ngomong cuma berkat itu secara jasmani loh. Gunung-gunung itu bisa memberikan kekayaan. Enggak tahu gunung apa. Tapi saya percaya kalau Gunung Hermon itu memberikan, sebab kesanalah Tuhan akan perintahkan agar berkat-berkat dicurahkan. Itu berkat Tuhan jasmani dan rohani. Ngomong berkat Tuhan itu jasmani dan rohani. Jangan cuma buktinya saya diberkati. Apalagi yang pelayanan. Buktinya jemaat saya masih banyak. Ukurannya itu selalu begitu. Buktinya saya punya pesawat pribadi. Gitu, apalagi kayak gitu. Kadang-kadang ya seperti itulah. Itu pandangan dunia, itu konsep dunia. Jangan konsep dunia dibawa masuk di dalam gereja untuk dipakai sebagai sudut pandang, untuk dipakai sebagai melihat sesuatu. Itu bukan kacamata Tuhan. Kalau kita mau melihat, memakai kacamata Tuhan, ini loh kacamata Tuhan, firman Tuhan. Loh Pak, mereka juga pakai ayat. Iya, gak heran. Iblis pun waktu mencobai Tuhan, pakai ayat. Pakai ayat. Jadi kita jangan terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Yang penting ada ayatnya enggak. Itu hamba Tuhan yang di Soe itu. Saya stabilo ini. Ini harus diajarkan terus sebagai orang-orang percaya. Jangan terlena dengan dosa. Seolah-olah Tuhan enggak apa-apa. Berbuat dosa masih lancar-lancar saja. Semua masih baik-baik saja. Nah, loh, saudara. Jangan anggap sepi kemurahan Tuhan. Jangan anggap sepi kesabaran Tuhan. Jangan anggap sepi kelapangan hatinya. Nanti kita jadi orang Kristen yang gak tahu diri. Sudah ditunggu sama Tuhan untuk hidup dalam pertobatan. Jadi kesimpulannya, belajar kitab suci itu tidak boleh dipilah-pilah. Tetapi antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita hidup di zaman perjanjian baru. Kita cuma pakai perjanjian baru saja. Ya udah disobeki aja perjanjian lamanya. Enggak usah dibaca. Kan enggak gitu. Enggak bisa dipilah-pilah. Kita harus mengerti di mana siklusnya, di mana penggenapan-penggenapan dari perjanjian lama. Supaya kita bisa mengerti. Kalau kita bisa mengerti ini, saudara, kita bisa mengenal Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia punya planning yang luar biasa, saudara. Planningnya itu jauh sebelum dunia ini ada bahkan. Tuhan Yesus mau diutus datang ke dunia ini aja sudah diplanningkan. Mulai digambarkan ya bayangannya itu. Abraham mempersembahkan Ishak anak tunggalnya. Itu gambaran seperti Bapa di surga mempersembahkan Tuhan Yesus sebagai korban. Mulai digambarkan. Zaman Nuh, zaman Israel, zaman apa, semua itu gambaran bayangan-bayangan untuk digenapi. Termasuk hari-hari raya. Termasuk hal-hal apa yang ada diajarkan di perjanjian lama. Jadi kesimpulannya, belajar kitab suci tidak boleh dipilah-pilah, tetapi antara
Perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Perjanjian lama itu, ini yang kedua ya, meliputi kitab Taurat Musa dan para nabi yang disebut tanah, yang oleh Tuhan Yesus disebut sebagai kebenaran. Saudara, waktu Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6:33, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka kamu akan mendapatkan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Waktu Tuhan Yesus ngomong cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Korintus, Timotius dan sebagainya itu belum ada. Perjanjian baru itu belum ada. Waktu itu Tuhan Yesus masih hidup di dalam pelayanan. Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib diperkirakan tahun 30-an. Seputar itu. Perjanjian baru yang terbaru itu baru di awal tahun 50-an. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 1 Korintus, 2 Korintus, Roma dan sebagainya itu belum ada. Kemudian Lukas pasal 16 ayat 29, ini cerita tentang Lazarus. Seorang pengemis dan orang di rumah orang kaya yang memakan remah-remahnya. Kemudian keduanya meninggal dunia. Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Si orang kaya ada di api neraka. Kemudian terjadi diskusi karena si orang kaya minta air. Kemudian Bapak Abraham menjelaskan di antara kami, di antara kita itu ada bentang, ada jurang pemisah. Yang dimana kami tidak bisa ke sana, kalian juga nggak bisa ke sini. Kemudian dalam Lukas pasal 16:29, kalau begitu suruh Lazarus datang ke rumah Bapakku. Masih ada saudara-saudaraku di sana. Nah, Lukas 16:29 ngomong, Bapak Abraham menjawab, di dunia ada kitab Musa atau kesaksian Musa, itu Taurat, dan kitab para nabi. Itu yang dibicarakan, diomong. Lah waktu ini ditulis, waktu ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya, perjanjian baru juga belum ada. Belum ada. Di dunia itu sudah ada kesaksian Musa dan kitab para nabi. Itu perjanjian lama. Jadi sebetulnya saudara, kita harus ngerti perjanjian lama itu meliputi Taurat Musa dan kitab para nabi. Ya. Abraham bilang, di dunia sudah ada itu. Jadi jangan pernah bilang seperti ini, perjanjian lama dihapus. Perjanjian lama tidak pernah dihapus. Bahkan sudah tidak berlaku perjanjian lama. Sebab perjanjian lama itu sebetulnya siklus atau bayangan dari perjanjian baru. Jangan pernah bilang seperti itu, saudara. Tidak ada ayatnya. Memang Rasul Paulus pernah bilang, apa yang sudah ini, misalnya perjanjian lama itu sudah tidak lagi berlaku. Itu sebetulnya bukan Taurat Musa dan kitab para nabinya yang tidak berlaku atau dihapus. Tapi adalah hal-hal negatif atau hal-hal yang menyelewengkan Taurat, yang membuat Taurat itu diselewengkan atau yang mengacaukan atau apa, itu yang dihapus. Itu maksudnya Rasul Paulus, terjemahan yang betul. Bukan Tauratnya atau kitab para nabinya yang dihapus, tidak berlaku. Tapi akibat atau keburukan-keburukan yang diakibatkan, yang ditulis berdasarkan Taurat dan sebagainya oleh para pemimpin, para imam ahli Taurat, orang Farisi waktu itu yang dihapus, itu yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus sampai mengecam, kalian ini seperti kuburan putih, luarnya putih seperti suci-suci,
tapi dalamnya penuh dengan tulang-tulang yang busuk. Sampai sedemikian rupa dikecam oleh Tuhan Yesus. Sebab apa? Mereka sudah memelintir, memutarbalikkan Taurat dan kitab para nabi. Itu yang dihapus oleh Tuhan Yesus. Tapi pengajarannya sendiri, Taurat itu artinya pengajaran. Itu tidak dihapus. Ini kesimpulan kita, saudara. Sehingga kita semua itu bisa memahami dengan benar. Belajar firman Tuhan, belajar yang benar. Kita bukan belajar doktrin-doktrin yang ditulis oleh si A, si B tahun 15 sekian, 14 sekian ini. Itu yang dipakai sebagai kebenaran, itu bukan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, di mana kebenaran ini akan terus dibuka. Roh Kudus itu roh kebenaran yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Yaitu tadi, Roh Kudus bergerak itu untuk membukakan kebenaran-kebenaran dari firman itu. Bukan doktrin dogma yang ditulis oleh nenek moyang dulu, bukan. Belajar kebenaran. Dan kita belajar dituntun oleh Roh Kudus. Terus dia bergerak menyingkapkan hal-hal yang baru. Terus bergerak. Kalau kita tanya, hari-hari ini apa yang dipulihkan? Masihkah gereja memerlukan pemulihan? Ya masih. Gereja masih terlalu jauh, saudara, dari kebenaran. Nama Bapa dipulihkan. Ya. Memanggil nama yang benar. Kemudian kekudusan tubuh untuk supaya bisa memuliakan Tuhan. Dipulihkan melalui muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Apa yang masuk di dalam tubuh itu yang mempengaruhi tubuh kita. Full age. Banyak hamba Tuhan setelah dia sakit, mengalami sakit ya, wah dia mulai ngajarkan, yang benar itu pengajaran dari Tuhan. Makanan itu begini-begini setelah dia ngalami, tapi ya puji Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Tuhan jamah dia, sembuh, dia mulai ajarkan makanan yang sehat. Bersyukurlah saudara. Sebelum kita sakit, kita sudah ngerti makanan sehat, dengan gitu. Itu Roh Kudus. Itu pemulihan. Masuk terus. Nah ini masih terus berjalan. Masih terus berjalan. Sampai akhirnya nanti, apa sih fungsi gereja yang sesungguhnya? Yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Di akhir zaman ini. Pemulihan terus dikerjakan. Jadi ini dasarnya. Kita harus punya dasar ini, bahwa perjanjian lama itu enggak dihapus. Bukan enggak berlaku. Belajar kitab suci itu siklus. Apa yang dinubuatkan di perjanjian lama itu merupakan bayangan yang ada penggenapannya atau wujudnya itu di perjanjian baru. Nah itu seperti itu. Supaya kita enak nangkepnya. Oh ada pembukaan baru. Oh ada pembukaan baru ini. Itu saudara. Jangan juga kalau misalnya ada beberapa teman sudah menggunakan nama Bapak. Tiap hari, tiap minggu yang diajarkan nama Bapak terus saja. Wah ya jangan begitu, saya beritahu mereka. Jangan begitu. Itu nanti lama-lama bisa jadi jerami yang membuat sakit perut domba-domba Tuhan itu. Masa tiap hari dikasih makanan nama Bapak. Ya jangan, masih terlalu banyak kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau bukakan. Yang untuk supaya diketahui oleh kita sebagai gereja Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala.